Jerry Farrow, dulu seorang petinju amatir yang pernah jadi juara Golden Gloves terkenal, kini menjalani hari-hari yang biasa saja. Ia hidup tenang bersama pacarnya, Nicole, di pinggiran Los Angeles. Mimpi-mimpinya sudah ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Sejak itu, Jerry hanya mengembara tanpa arah yang jelas. Pagi hingga sore, Jerry bekerja paruh waktu sebagai tukang kayu di sebuah proyek konstruksi. Di sana Jerry bertemu dengan sahabatnya, Oswaldo Ozzy Sanchez. Jerry sendiri bekerja sebagai instruktur tinju di pusat kebugaran setempat. Tak ada satupun anak muda di sana yang tahu prestasi Jerry di masa lalu. Mereka hanya menganggapnya sebagai tukang serabutan biasa, bukan petinju dengan pukulan kiri yang dulu sangat ditakuti. Suatu malam, saat Jerry mencoba tidur, Jerry tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dalam hitungan jam, tubuhnya seperti berubah dengan cepat. Baru berusia 40 tahun, tapi rasanya seperti ada yang tidak beres. Jerry panik dan bertanya-tanya dalam hati, apakah masih ada waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum sempat memikirkan semuanya lebih dalam, alarm sudah berbunyi keras. Jerry terbangun, lalu segera mematikan alarm itu. Jerry bangkit pelan, masih setengah mengantuk, dan mulai bersiap-siap untuk kerja. Di dapur, Jerry mencari penyaring kopi tapi tak ketemu. Karena terburu-buru dan kehabisan waktu, Jerry akhirnya menggunakan salah satu pembalut milik Nicole sebagai gantinya. Setelah kopi tersaring, Jerry langsung bergegas keluar menuju truk tuanya yang sudah reyot. Jerry mengendarai truk itu ke rumah Ozzy untuk menjemput sahabatnya. Ozzy menyambutnya dengan senyum lebar dan langsung mengucapkan selamat ulang tahun. Ozzy memberikan mug kopi untuk bepergian sebagai hadiah kecil. Jerry tersenyum, berterima kasih dengan tulus. Lalu mereka berdua berangkat ke lokasi kerja. I bake a cake for you. You did that last year. You eat 3 money. You're eating booger cake. Di proyek konstruksi, Jerry dan Ozzy bekerja seperti biasa. Mereka terus bekerja keras hingga bos mereka, Mike, datang. Mike langsung melontarkan komentar-komentar sinis seperti biasanya. Jerry mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaan bersama Ozzy sampai waktu istirahat makan siang. Saat makan siang, mereka menyantap bekal yang dibawa Ozzy sambil mengobrol tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Tapi komentar Mike yang terus-menerus membuat Jerry kesal. I think you're smarter than everyone because you got a quick tongue. Leave him alone. Same difference, Sanchez. Akhirnya Jerry tak tahan lagi, masuk ke dalam dan menghadapi bosnya langsung. Situasi memanas. Meski Ozzy sempat mengikuti dan mencoba menenangkan, mereka berdua akhirnya kehilangan pekerjaan hari itu. Somebody threw a belt sander at your windshield. It's getting the both of us. Yeah, you better run, you pussy. I lost my job, you pussy. Dalam perjalanan pulang, Ozzy terlihat kesal dan murung. Jerry yang melihat itu merasa bersalah. Ia berjanji akan mencarikan Ozzy pekerjaan baru. Keesokan harinya, Jerry pergi ke pusat kebugaran untuk melatih seorang petinju muda. Di sana Jerry diam-diam diperhatikan oleh Eddie Bell, seorang pelatih tinju Olimpiade. Sementara itu, di sudut lain sasana, petinju bernama Melis Blake sedang memukul samsak dengan keras. Ia merayakan pukulannya bersama teman-temannya. Jerry melihatnya dengan pandangan berbeda. Baginya, pukulan itu terlihat kasar dan kurang terarah. Fart would take this thing down. I do know something about toggle bolts or like a wind chime or something like that. You drill a pilot hole. Eddie kemudian mendekati Jerry dan menawarinya untuk sparring beberapa ronde melawan Melis. Awalnya Jerry menolak, tapi saat Eddie menawarkan uang, Jerry pun setuju. Understand? No. Di awal ronde, Jerry sempat kena pukulan telak, tapi Jerry cepat menyesuaikan strategi. Dengan pengalaman dan jurus andalannya, Jerry akhirnya berhasil menjatuhkan Melis. Penonton di sekitar terkejut. Setelah pertarungan, saat Jerry sedang membersihkan luka, Eddie mendekatinya lagi. Jerry merasa semua ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Jerry tak ingin mengulang jalan lama yang dulu pernah membuatnya kecewa, apalagi di usia sekarang. Jadi Jerry memilih mengabaikan tawaran itu dan kembali melatih murid-muridnya seperti biasa. Selama sesi latihan, Jerry bertemu dengan Lindsay Pratt, seorang pengacara pembela publik yang masih muda. Jerry langsung tertarik pada perempuan itu sejak pandangan pertama dan mencoba mengajak bicara. How'd you get yours? Had a hand on Santa Monica Boulevard. Hari itu juga, salah satu muridnya memberitahu Jerry tentang turnamen tinju yang akan datang. Menjelang sore, Jerry pulang dan menceritakan hari-harinya kepada Nicole. Tapi Nicole tak terkesan sama sekali.
Nicole malah memarahinya karena Jerry tak kunjung mengurus izin kontraktor yang bisa membuatnya mengelola proyek sendiri. Tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-40, Jerry benar-benar kehilangan segalanya. Jerry kehilangan pekerjaan, kehilangan Nicole, dan bahkan tempat tinggal karena Nicole mengusirnya. Dengan hati berat, Jerry hanya membawa album foto lama, satu-satunya barang berharga yang ia miliki, lalu pergi ke rumah Ozzy untuk menginap. Di sana, ternyata Ozzy sedang mengadakan pesta kecil untuk keluarganya. Jerry pun ikut bergabung, mencoba melupakan sejenak semua masalah yang menumpuk. Malam itu, setelah semua orang sudah tidur, Jerry mengabaikan saran Ozzy untuk istirahat. Jerry justru begadang sampai larut, duduk sendirian sambil melihat-lihat koleksi foto lama dan potongan koran yang merekam perjalanan karier tinjunya dulu. Sambil membaca judul-judul berita tentang kemenangan-kemenangan gemilangnya, hati Jerry terasa hancur. Jerry dipaksa menghadapi kembali semua yang pernah Jerry hindari selama 20 tahun terakhir. Semua kesempatan yang terlewat, pertanyaan bagaimana kalau, dan penyesalan yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Dengan perasaan berat, Jerry membuka beberapa kaleng bir. Semakin Jerry membalik halaman-halaman koran itu, semakin ia menemukan artikel-artikel yang menyalahkannya karena telah menghancurkan harapan Olimpiade negara. Beban itu tiba-tiba terasa sangat berat. Rasa bersalah yang lama terkubur kini muncul lagi dengan kuat. Yang lebih menyakitkan, Jerry juga menemukan tulisan-tulisan yang mengejek kejatuhannya. Jerry meringis menahan sakit hati sebelum akhirnya tertidur di sofa. Keesokan paginya, Ozzy membangunkannya dan mendorongnya untuk pergi ke sasana tinju milik Eddie. Meski berat hati, Jerry akhirnya menyetujui. Sesampainya di sana, Jerry melihat banyak petinju muda berbakat berlatih. Jerry merasa seperti ikan yang terdampar di tempat yang dulu pernah menjadi miliknya. Better watch out for me, coach. I got bam! Are you his legal guardian? Eddie mengumpulkan semua petinju dan mempersiapkan mereka untuk seleksi. Jerry yang masih mabuk dan kelelahan, mengabaikan perintah pelatih untuk menunda uji coba. Jerry memilih langsung bertarung. I didn't get a ton of sleep last night. Oh, I put that on. Sebelum pertarungan dimulai, Jerry sempat muntah hebat. Setelah menenangkan diri, Jerry naik ke ring. Meski sempat kena beberapa pukulan di awal, Jerry cepat bangkit dan menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan yang membuatnya pingsan. Orang-orang di sekitar berbisik, kalau dia mabuk saja sudah seperti ini, bagaimana kalau dia benar-benar serius? Setelah itu, Jerry dengan gugup menunggu giliran bertemu Eddie di kantor. Untuk mengalihkan pikiran, Jerry mengobrol dengan petinju-petinju lain. Akhirnya ia dipanggil masuk. Di depan Eddie, Jerry meluangkan waktu sejenak untuk mencerna kesempatan kedua yang langka ini. Jerry memotivasi diri sendiri untuk memberikan segalanya. I want you to lose 15 pounds. Mulai saat itu, Jerry berlatih dengan sungguh-sungguh di pusat kebugaran. Karier profesionalnya mulai berjalan lancar. Jerry mengerahkan seluruh kemampuannya, termasuk keberanian untuk mendekati Lindsay. You can do something horrible to it, not you, Lindsay. Come on. Suatu hari Jerry mengajak perempuan itu makan malam. Setelah mengobrol beberapa saat, Lindsay menerima ajakannya, tapi karena kesibukannya, Lindsay mengubahnya menjadi makan siang. She... My girlfriend. We broke up. Lindsay, loudmouth, Lindsay. She checked out a year. I'll see you at noon. All right. Bye-bye. Keesokan harinya, Jerry kembali ke sasana dan bertemu dengan Robert Brown, petinju utama di kelas berat ringan yang juga dilatih Eddie. Latihan pun dimulai dengan intens. Jerry dan Robert bersaing ketat dalam setiap latihan. Okay, let's keep you a big hook. Beberapa hari kemudian, Jerry yang sudah merasa lebih baik tentang hidupnya bersiap untuk kencan makan siang dengan Lindsay. Jerry membeli beberapa tangkai mawar untuknya. What's Carlos want to do? Saat kencan berlangsung, Jerry gugup dan banyak bicara tanpa henti. Untungnya, Lindsay tidak jengkel. Lindsay justru merasa terhibur dan menganggap kegugupan Jerry lucu. Mereka menghabiskan sore itu dengan saling mengenal lebih dalam. Jerry menceritakan bagaimana Jerry dulu menghancurkan karirnya sendiri karena masih terlalu muda dan naif, tanpa memahami konsekuensinya. Lindsay mendengarkan dengan tenang tanpa menghakimi. Lindsay juga bercerita bahwa Lindsay menyukai pekerjaannya sebagai pembela umum karena ingin membela orang-orang yang tertindas. So, why did you quit in the first... That age. Setelah menghabiskan waktu bersama sepanjang sore, Jerry mengantar Lindsay pulang. Mereka belum bisa menentukan jadwal kencan berikutnya karena kesibukan masing-masing, tapi mereka berjanji akan bertemu lagi di kelas tinju. I'll see you in class. Here. Selama minggu berikutnya, Jerry fokus berolahraga dan berlatih dengan rutin.
Jerry berharap bisa menurunkan berat badan sesuai target, tapi usahanya belum berhasil seperti yang diharapkan. Pada akhirnya, berat badan Jerry malah naik 3 pon. Hal itu membuat pelatihnya kesal. Jerry tetap pergi ke pusat kebugaran untuk mengajar kelas tinju seperti biasa. Sepanjang sesi, Jerry terus melirik ke arah pintu masuk, berharap Lindsay muncul, tapi harapannya sia-sia. Jerry mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman di perutnya, dan terus menunggu dengan penuh harap. Lindsay tidak datang di 3 kelas berikutnya. Setelah tak ada kabar sama sekali darinya, Jerry akhirnya menyerah. Jerry mulai berpikir bahwa ketidakhadiran Lindsay mungkin ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Mungkin karena Jerry kurang punya uang atau ambisinya yang masih rendah, telah membuat perempuan itu menjauh. Jerry merasa sangat sedih saat menyadari bahwa ia mungkin sudah kehilangan Lindsay. Dengan babak regional tinggal 10 hari lagi, Jerry dan Robert terus berlatih keras di bawah bimbingan pelatih Eddie. Eddie sendiri tidak terlalu terkesan dengan kemajuan mereka berdua. Suatu hari saat sparring, pertarungan antara Jerry dan Robert semakin brutal. Pelatih terpaksa memisahkan mereka dan memberi peringatan keras. In here we box. Setelah latihan selesai, Jerry memilih tetap tinggal di Sasana. Ia membantu seorang petinju muda bernama Victor memperbaiki tekniknya. Robert yang melihat dari kejauhan merasa kesal. Robert mengejek kebugaran Jerry dan mengatakan bahwa Jerry tidak akan pernah berhasil mewujudkan mimpinya. Jerry marah mendengarnya, tapi Jerry memilih menenangkan diri sejenak. Jerry merenung dan memutuskan tidak akan membiarkan kata-kata negatif itu menghancurkannya. Sebaliknya, Jerry akan menggunakan semua itu sebagai bahan bakar. Jerry berjanji pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan perjalanan ini sampai akhir. Mulai saat itu, Jerry menjalani diet yang lebih sehat dan meminta Ozzy menjadi pelatih pribadinya. Selama beberapa hari berikutnya, Jerry berolahraga dengan sangat giat, dibantu Ozzy yang mendukungnya sepenuh hati. Setelah melewati hari-hari yang melelahkan, Jerry akhirnya berhasil mencapai berat 178 pon. Jerry merasa sangat senang dan bangga dengan hasil kerjanya. Melihat kemajuan Jerry yang cepat, Robert mulai merasa terancam posisinya. Robert mendatangi pelatih Eddie dan menyampaikan kekhawatirannya. Meski jadwal latihan sangat padat, Jerry tetap tidak bisa melupakan Lindsay. Jerry berusaha mencari cara untuk bertemu dengannya tanpa terlihat terobsesi. Setelah memikirkan lama, Jerry ingat betapa Lindsay peduli dengan orang-orang yang dianggap tidak diunggulkan. Jerry pun menyusun rencana dan pergi ke gedung pengadilan untuk menemuinya. Meski rencananya cukup matang, Lindsay langsung tahu bahwa Jerry sedang berbohong. Jerry is the only... I told you it would all work. Mop up in here. Yeah, I've been swamped. It doesn't look good. Keesokan harinya, mereka akhirnya pergi makan malam bersama dan saling mengenal lebih dalam. Saat tagihan datang, Lindsay menawarkan untuk membagi biaya, karena Lindsay tahu Jerry baru saja kehilangan banyak hal. Jerry menghargai perhatian itu, tapi ia menolak dengan sopan. Ia bercerita bahwa sekarang ia sudah mengajar kelas tinju tambahan. Malam itu berjalan sangat menyenangkan. Jerry merasa lega karena Lindsay bisa tertawa dengan ide-ide konyolnya dan tampak benar-benar ingin mengenal dirinya lebih jauh. Saat malam berakhir, Lindsay mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan semoga Jerry beruntung di kejuaraan regional di Arizona. Pagi harinya, Jerry bersiap untuk perjalanan darat panjang menuju Arizona. Jerry berangkat bersama Robert, Victor, dan Ozzy, sementara pelatih Eddie berangkat terpisah. Sepanjang perjalanan, Jerry dan Robert terus saling mengganggu dan berdebat tentang segala hal kecil. Win the marathons every year because they're better at jogging. See where you got your killer ass. I'm sensing a little jealousy. Setelah berjam-jam di jalan, mereka akhirnya tiba dan langsung melihat-lihat para pesaing yang akan dihadapi. Victor memimpin doa bersama sebelum semua orang bersiap untuk pertarungan masing-masing. Robert sempat berbicara empat mata dengan pelatih Eddie tentang Jerry. Kemudian Eddie membalut tangan Jerry dan memberinya beberapa tips untuk menghadapi Riz, sang juara yang sangat tangguh. Hey, I'm just kidding. I just taped your gloves. Saat pertarungan dimulai, langsung terlihat jelas bahwa Jerry kesulitan. Jerry mendapat pukulan telak berkali-kali dari Riz. Ozzy dan pelatih Eddie tetap berada di pojok ring, terus mendukung dan memberi semangat. Tapi di ronde terakhir, pelatih Eddie mulai menunjukkan sikap aslinya yang membuat Jerry terkejut. Hal itu memicu sesuatu dalam diri Jerry. Tiba-tiba semua kenangan buruk dan hal-hal negatif yang pernah Jerry terima sepanjang hidupnya muncul di benaknya. Untungnya Ozzy langsung mendekat dan memberi semangat keras di sela ronde. Jerry menenangkan napas, mengingat janji yang Jerry buat pada dirinya sendiri. Jerry menyalurkan semua rasa sakit dan kemarahan itu menjadi tenaga. Dalam hitungan detik, Jerry bangkit dan menjatuhkan Riz dengan pukulan yang membuatnya KO. Ozzy merayakan kemenangan tak terduga itu dengan penuh sukacita.
Sementara pelatih Eddie hanya berdiri diam di kejauhan, terkejut karena rencananya mulai berbalik menjadi bumerang. Setelah kompetisi selesai, Jerry menelepon Lindsay dan meninggalkan pesan di kotak suaranya, menceritakan kemenangannya. Robert juga berhasil menang di pertandingannya. Malam itu mereka semua merayakan bersama. Sejak saat itu, Robert dan Jerry mulai akur satu sama lain. Malam harinya, saat Jerry sudah tertidur, Robert tiba-tiba melihat ada mobil polisi yang mengikuti mereka. Panik, Robert membangunkan Jerry dan mengaku punya surat perintah penangkapan. Robert memohon agar mereka bertukar tempat duduk. Jerry merasa terpojok, tapi akhirnya setuju dengan berat hati. Beberapa hari kemudian, Jerry terus berlatih keras bersama Robert. Di waktu luang, Jerry menghabiskan banyak waktu dengan Lindsay dan hubungan mereka semakin dekat. You're smart, good looking. To your job. Suatu hari, Lindsay memberitahu Jerry bahwa Lindsay mendapat tawaran pekerjaan menarik di sebuah tempat yang hampir 9 bulan dalam setahun terendam air. Jerry merasa patah semangat mendengarnya. A 24-year-old idealist fresh out of law school anymore, you know? Jerry langsung pergi ke sasana tinju untuk melampiaskan emosi dan bertemu Robert. Dengan perasaan marah, Jerry mendatangi kantor dan menanyakan niat Robert. Sekali lagi, meski sudah bekerja keras, Jerry merasa berada di ambang kehilangan pacar dan karirnya pada saat yang sama. And it's Robert. Waktu terus berjalan, tapi pikirannya dipenuhi ketakutan yang sudah tak asing lagi baginya. Beberapa hari kemudian, saat Lindsay sedang di Seattle untuk wawancara kerja, Jerry buru-buru menemui Ozzy. Setelah meyakinkannya, Jerry membawa sahabatnya itu pergi. Mereka mengambil beberapa kayu dari Project Mike dan mulai mengerjakan rumah Lindsay. Dengan bantuan penuh dari Ozzy, Jerry membangun sebuah dek kecil di belakang rumah. Beberapa hari kemudian, Lindsay pulang dan langsung terkejut sekaligus senang melihat apa yang Jerry lakukan. Belum pernah ada orang yang melakukan sesuatu sebesar itu untuknya. Lindsay bahagia melihat Jerry akhirnya berjuang untuk apa yang Lindsay inginkan. Keesokan harinya, Mike berhasil menemukan Jerry dan mencegatnya. Hey, that should have more than covered the price. Hold him still. Sementara itu, Jerry dan Robert sempat berbincang tentang masa depan karir mereka. Tak lama kemudian, Lindsay datang ke gym menemui Jerry. Lindsay mengucapkan terima kasih atas dek yang dibuatkan, lalu memberitahu bahwa Lindsay memutuskan untuk menerima pekerjaan di Seattle. Jerry merasa hatinya hancur, tapi Jerry berusaha menyembunyikan kesedihannya. Jerry tak ingin menahan Lindsay pergi dan meninggalkan hidupnya selamanya. Setelah itu, Jerry kembali bekerja serabutan bersama Ozzy. Sahabatnya itu terus mendorongnya dengan optimis untuk fokus pada karir tinju. Dengan dukungan dari Ozzy dan Robert, Jerry berusaha keras menuju kejuaraan nasional. Meski sibuk bekerja di siang hari, Jerry tetap berolahraga dan berlatih setiap malam. Tak lama kemudian, Jerry berangkat ke kejuaraan nasional. Setelah melewati beberapa pertandingan dan meraih kemenangan, Jerry dan Robert sama-sama lolos ke babak final. Sebelum pertarungan, Robert sempat menghibur Victor yang baru saja kalah dan pingsan. Tepat sebelum naik ke ring, Ozzy memberikan jubah tinju yang sudah dipersonalisasi untuk Jerry dan berjalan bersamanya menuju arena. Di sana Robert dan pelatih sudah menunggu. Tak lama kemudian, Jerry menerima pesan dari Lindsay. Ternyata perempuan itu membatalkan rencana pindahnya dan datang untuk menonton. Jerry langsung merasa lebih tenang. Pertarungan pun dimulai. Dua sahabat yang sedang berada di jalur karier berbeda itu saling berhadapan. Di ronde-ronde awal, Robert tampil sangat kuat dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan telak. Tapi seiring berjalannya waktu, Robert tak sanggup lagi melihat perlakuan pelatih yang kasar terhadap Jerry. Akhirnya Robert kehilangan kesabaran dan memecat pelatih itu di tengah pertandingan. Get your hands up and get your rope. Head on point. Touch him up. Di ronde terakhir, Jerry mulai bangkit. Setelah adu pukulan yang tegang, Jerry berhasil mengenai Robert dengan keras. Saat Robert hampir pingsan dan kerumunan berteriak meminta Jerry menyelesaikan pertarungan, Jerry justru berhenti. Alih-alih memberikan pukulan akhir untuk menang, Jerry memilih memeluk Robert dan membiarkan sahabatnya itu memenangkan pertandingan. Dalam momen yang tak terduga, Jerry menyerahkan gelar juara itu kepada Robert, seolah Jerry sedang menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Akhirnya, Jerry merasa bangga pada dirinya sendiri. Jerry telah menepati janji yang dibuatnya dulu. Beban keraguan diri dan penyesalan selama puluhan tahun itu pun terlepas dari pundaknya.
Beberapa bulan kemudian, di sebuah pesta kecil, bersama Lindsay dan Ozzy, Jerry dengan senang hati menceritakan rencananya membangun gym baru. Untuk pertama kalinya, Jerry menatap masa depan dengan penuh harapan.